A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Kabar abang-abang semuanya sehat? Alhamdulillah. Gimana meja kita bagus? Ini jadi uswah, jadi contoh sama kawan-kawan. Kondisi kekurangan, kondisi tidak cukup, itu bukan penghalang kita berbuat baik. Dimanapun kita bisa melakukan kebaikan kalau ada niat. Ya. Orang lihat, oh keren backgroundnya, dia tak tahu meja kita kayak gimana. Coba tengok meja kita nih, mahal, ya kan? Jadi niat baik itu biasanya berbanding lurus dengan jalan. Niat baik berbanding lurus dengan jalan. Jadi ketika ada niat baik, Allah kasih jalan. Itu rumus. Buka Quran surat 29. 29 dapat ayat 69. Ya, bagian akhir sekali. 29. Apa di situ Allah bilang? 29 ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. 2969. Setiap orang yang punya niat baik dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan niat baik itu, Allah bukakan jalan-jalan keluarnya. Kayak di Madinah, Ustaz. Oh iya, Madinah tuh Bandung. Amin. Amin, amin. Insya Allah nanti kita duduk juga kayak gini di pelataran Masjid Nabawi. Oh iya dong, doa. Allah Maha Kaya, Allah Maha Kaya. Udah banyak yang sampai. Ini rahmat, pakai duit rahmat. Nah, diberangkatkan Allah. Tapi ya sabar, pajak ditanggung pemenang. Ujiannya macam-macam. Beda proses saya, man. Beda. Kenapa beda proses? Beda dosanya. Dosa Bang Ipan beda sama dosa saya. Lebih banyak dosa saya daripada dosa Bang Ipan. Karena Bang Ipan lahir udah sholawatan dia. Ayo, walladzina jahadu fina. Coba dihafal. Pelan-pelan dihafalkan. Walladzina jahadu fina. Walladzina jahadu fina. Walladzina jahadu fina. Walladzina jahadu fina. Jahadu fina. Jahadu fina. Jahadu fina. Jahadu fina. Artinya bersungguh-sungguh di jalan kami, di jalan Allah, bukan di jalan-jalan. Jalan-jalan itu apa ya, man? Nggak jelas dia. Apa dikerjakannya nih? Walladzina jahadu fina, di dalam jalan Allah. Nah, sekarang orang menerjemahkan jahadu itu apa? Apa artinya jahadu? Nah, catat. Definisi bersungguh-sungguh itu ada 3. Jahada yujahidu, artinya bersungguh-sungguh di situ kan? Orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami. Tapi saya bahas bersungguh-sungguhnya dulu. Pertama, bersungguh-sungguh di situ artinya benar. Apa yang pertama? Benar apanya, Yaman? Benar niatnya. Mikul beras itu kalau benar niatnya pasti selamat. Tapi kalau salah niatnya habis. Orang nyumbang, benar niatnya selamat, salah niatnya habis. Bahkan turun ke medan perang, Allah bilang apa? Kadzabta kan? Ingat tak? Pendusta kan? Padahal sudah turun ke medan perang. Teteh pakai nikob, pakai jilbab, benar niatnya selamat teh. Tapi abang jangan coba-coba pakai nikob ya. Jadi ninja. Ya kan? Jangan coba-coba. Kalau ukti-ukti mah oke lah. Benar niatnya. Tapi niat benar aja, Yaman. Nggak. Ada yang kedua, yaitu benar caranya. Niat sholat subuh, tapi sholatnya 3 rakaat. Boleh nggak? Nggak boleh. Niatnya sholat zuhur, tapi 2 rakaat. Boleh nggak? Boleh, kosor. Tapi yang di Zoom belum ada audionya. Harusnya udah. Udah. Kurang pas cuma kena video. Nah, gini ya. Dah.
Oke. Nah, Den? Nah, sip. Gini ya lah. Saya cabut kabelnya. Walladzina jahadu fina, orang yang bersungguh-sungguh. Satu, benar. Benar apanya? Benar niatnya. Jadi pertama kita 29 69. Benar. Benar niat. Yang kedua adalah benar cara. Ada orang caranya benar, tapi niatnya salah. Jadi enggak? Enggak. Ada orang niatnya salah, caranya benar. Jadi enggak? Ada orang niatnya benar, tapi caranya salah. Enggak bisa. Maka niat dan cara enggak boleh dipisah. Apa yang pertama? Benar. Benar niatnya, benar caranya. Jahada yujahidu, bersungguh-sungguh. Orang kalau bersungguh-sungguh, ya, itu setelah benar secara niat, ada lagi PR-nya. Apa ya, Man? Teliti. Apa yang kedua? Ini nomor satu nih. Nomor satu benar. Nomor dua teliti. Benar itu 1A, 1B gitu loh. Jadi nomor satu benar. Benar niatnya, benar caranya. Antum naik pesawat gitu. Ya kan ada caranya naik pesawat tuh. Ada boarding, ada istilahnya boarding pass, ada lagi istilah apa? Oh, banyak sekali pokoknya istilah-istilah dalam pesawat itu. Dan itu nggak boleh dilanggar. Nggak bisa seenaknya bawa ayam gitu, bawa kambing naik pesawat, boleh nggak? Di kampung saya mah boleh atuh. Ya boleh di kampung ente, tapi naik pesawat nggak bisa, ada aturannya. Jangan ya dek ya gitu. Salam. Jangan ya dek ya. Jadi Ucup naik pesawat pakai bawa ayam gitu. Di kampung saya mah nggak apa-apa, ini mah ayam bagus gitu. Jangan ya dek ya. Boleh nggak naik pesawat tuh duduk seenak-enaknya? Nggak boleh. Jangan ya dek ya. Kayak ayam jago Jawa boleh, kayak oh itu boleh ya. Itu boleh banget itu. Jadi kalau jago Jawa boleh dia naik pesawat. Dan itu bisa dikirim ke seluruh Indonesia ya. Maka Kak silakan cari ayam jago Jawa. Itu beneran ayam jago Jawa itu boleh naik pesawat. Dan bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Wah, cari Instagramnya. Jago DJAGO Jowo, jago Jowo. Oh, itu well recommended ya. Berbahaya, hati-hati kalau makan ayam jago Jowo karena bisa ketagihan gitu ya. Nah, balik lagi naik pesawat. Jadi kalau naik pesawat ada aturan? Ada. Dan dikasih tahu pesawat ini menuju Jakarta. Jadi kalau dia mau naik menuju ke Madura, ya turun dari pesawat, jangan naik. Paham kira-kira? Nah, niat itu akan menentukan tuh kita mau kemana, sama kayak kita kirim paket. Kalau antum kasih paketnya, alamatnya jelas, paketnya sampai enggak? Sampai. Tapi kalau mau sampai cepat, harus bayar ongkir lebih. Begitu juga amal soleh. Kalau mau cepat sampai ke Allah, harus bayar lebih. Yang lain misalnya 2.000, kita 20.000. Yang lain cuma mikul-mikul aja pakai tenaga, kita sambil mikul, sambil istighfar, sambil zikir. Itu ongkir namanya. Kan pas-pas otot semua kan? Ada yang modalnya otot doang. Capek. Tapi yang satu sambil mikul, sambil istighfar, sambil mikul, sambil zikir. Itu namanya nambah ongkir. Paham nggak kira-kira? Nah, ya kan? Astagfirullahaladzim. Satu karung astagfirullah, satu karung lagi astagfirullah. Nurunkan 5 ton kan biasa kan? 20 ton gitu. Hah? 20 ton. Nah, satu karung satu istighfar, satu karung satu istighfar. Itu namanya nambah ongkir. Sambil antum letakkan astagfirullah. Jadi ngambe astagfirullahaladzim. Begitu jalan, subhanallah misalnya. Begitu letakkan la ilaha illallah. Oh, beda tuh ongkirnya dengan paskas otot yang lain. Tapi bukan di mulut. Antum nggak, hai guys lihat ya aku lagi berzikir nih. Nggak gitu, jangan ya dek ya. Ya, dari satu megang ini kan. Hai guys, astagfirullahaladzim guys. Nggak, jangan ya dek ya, Iya. Atau pas ngelempar karungnya astagfirullah gitu. Nggak gitu ya, bukan gitu maksudnya. Jadi sambil istighfar itu namanya nambah ongkir. Jadi sambil antum mikul beras, sambil ngantar ke pondok-pondok, daripada ngomel-ngomel kan, istighfar. Itu namanya nambah ongkir. Ini mudah banget di aplikasi. Maksudnya dapat gambaran enggak, Antum? Mikul sambil istighfar, sambil ngitungin jumlah ini kan, dihitung pakai ini kan, 1, 2, 3, 4. Kan bisa pakai tasbih itu ngitungnya. Jadi sambil astagfirullah. Jadi di tasbihnya itu Bang, nanti saya kasih hadiah tasbih, ingatkan saya. Di tasbihnya itu angka, kan
kan dia 1, 2, 3, 4, 5 enggak dapat pahala. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Tek, keluar selesai antum hitung karung, sejumlah tasbih itulah jumlah istighfar antum. Itu nanti saya belikan tasbihnya. Berapa? 10, 100. Berapa orang nih semuanya kasih tasbih satu-satu nanti ya? Tasbih digital tuh Bang. Nah, itu nanti kasih satu-satu mudah-mudahan. Jadi sambil ngitung kardus tuh, apa? Sambil istighfar. Doanya gimana ya man? Allahumma paksain. Apa? Allahumma paksakeun. Nah, gitu. Nggak ada cara lain. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Gitu. Enak. Jadi yang lain mikul beras. Punten ya. Kalau sekedar mikul, itu kuli di pasar itu juga mikul. Iya. Apa bedanya antum sama yang lain? Maka harus ada yang berbeda. Apa yang berbeda? Niat. Yang kedua, cara. Orang sekedar mikul, antum sambil mikul sambil zikir. Itu namanya nambah ongkir. Zikir sama dengan nambah ongkir gitu. Dalam kurung yang paham-paham aja. Nah, kalau tidak ikut pagi ini tidak paham dia. Iya kan? Zikir sama dengan nambah ongkir. Yang paham-paham aja. Supaya cepat sampai paket kita. Jadi pagi mikul, saat itu juga sudah diterima oleh Allah. Amin Allahumma amin. Kita kan berharap amal soleh kita diterima kan? Apa yang kita harapkan dari berbuat baik ini? Ayo. Diterima oleh Allah. Nah, paket itu sampai, ada ongkir enggak? Ada ongkirnya. Nah, ongkir itulah zikir kita. Paham kira-kira? Ini mudah dipahami kan analoginya? Nah, ini dapatnya pas di masjid ini, di Masjid Nabawi ini. Amin. Amin. Terus abang Ayaman, kami yang transfer aja jadi orang tua asuh. Nah, sambil transfer itu sambil zikir juga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Teng, transfer. Bismillah. Bisa pakai aplikasi BSI kan sekarang? Nah, udah mudah sekarang. Download, bisa pakai amalsoleh.com, banyak. Kalau ada niat pasti ada jalan. Kalau enggak ada niat pasti banyak alasan. Udah paham, pintar. Suaranya tuh Bang, suara-suara minta sarapan guys. Iya, ya kan? Lapar, nah, gitu lah kira-kira. Aduh. Kan, iya, ketahuan. Tenang. Ada Bang Ipan ya. Ada Bang Ipan. Dia walaupun yatim tapi yatim kaya lah, alhamdulillah. Yatim kaya. Mau ingatkan ya, kita membersama dulu sejak belum masih miskin gitu ya. Ya, jadi semangat sekali, lapar gitu ya, tak apa-apa lah ya. Jadi zikir sama dengan nambah ongkir itulah yang akan jadi pelumas amal soleh itu, memudahkan dia cepat sampai, dia dibaca Allah ya kan, diterima oleh Allah. Kita berharap amal soleh kita diterima oleh Allah. Sekecil apapun ya, kan kita udah niatkan kan? Sekecil apapun niat kita semoga diterima oleh Allah, dikabulkan Allah dengan cara-cara terbaik. Itu yang mahal. Maka kalau sekedar mikul beras saja, kalau sekedar nyikat WC, kalau sekedar bagi-bagi makan, orang semua melakukan itu. Tapi ketika ada niat plus tadi ongkir, nah, amalan antum berbeda dengan yang lain. Sip? Oke? Nah, jadi ketika astagfirullahaladzim, bagus. Tapi ketika antum mikul beras sambil istighfar, oh wajib 2 kali lipat. Mikul beras saja tanpa ngomong udah bagus. Ini kita kombinasi paket apa spesial VIP, very important pisan. Apa? Amalan VIP, very important pisan. Jadi tangannya mikul beras, mulutnya nyebut nama Allah. Ajib itu. Ingat kan Mang siapa yang Encim? Aduh, itu saya cemburu banget tuh. Nangis saya sesengguhan. Sampai bunda bilang, "Ngapa ya nangis?" Nangis. Saya bilang, "Ya Allah, saya yang dengan izin Allah bikin gerakan pak beras." Tapi muhasabah ke dalam. Belum tentu saya ini dalam kondisi ini berdoa minta sama Allah, lagi mikul beras, ya kan? Meninggal dunia dan baru taubat katanya. Baru belajar sholat. Bisa kebayang antum-antum kayak gitu, lagi ngantar beras, tahu-tahu malaikat mau datang cabut nyawa. Enggak pakai sakit. Mengencim kan enggak pakai sakit, udah sholat dalam kondisi ngantar beras. Oh ya Allah, Robbi. Santri-santri ngapalkan Quran, ya kan? Beras yang antum pikul itu yang dimakan sama santri penghafal Quran. Mungkin kita hafalan kita belum 30 juz. Maka tadi saya bilang, kalau sekedar mikul aja, kuli juga mikul. Dia sudah dapat kebaikan, mikul itu sudah dapat kebaikan. Tapi ini kita mau cari amalan VIP. Apa VIP tadi? Very important pisan. Jadi amalan VIP, mikul beras sambil mulutnya astagfirullahaladzim. Ya Allah, dulu saya tangan saya ini ya Allah dulu bikin dosa ya Allah. Saya pengen nebus dosa saya dengan mikul. Nurunkan 1 ton, nurunkan 2 ton mikul. Dengan senang hati gitu. Nah, saya tanya sama guru saya, apa tanda orang itu ikhlas? Apa tanda orang itu berbuat karena Allah? Niatnya benar, caranya benar. Bahagia.
apa? Jadi dia melakukan kebaikan itu dengan bahagia. Jadi tidak ada ngeluh-ngeluh sambil bercanda, sambil bergurau, ketawa-ketawa, happy. Tidur di atas kasur oke, tidur di atas tumpuan beras malah ngiler. Pelor, nempel langsung molor. Ada kan yang kayak gitu kan? Ada yang bicara sendiri suka Iya, supirnya ngomong, loh kok hilang? Sudah pindah alam. Dia sudah pindah alam. Itu bahagia. Ada orang punya kasur mahal 150 juta, ada yang 300 juta, tapi tidak bisa tidur. Bener ini. Mikirin utang, mikirin tagihan, mikirin apa. Oh Masya Allah, itu kira tidur nyenyak itu udah hadiah ya. Ada orang duitnya miliaran, kaya raya, tidak bisa makan. Pisang rebus yang boleh dimakan. Kemudian apa? Nasi tidak boleh, minumnya cuma air putih. Kasihan duitnya banyak. Ini sih kasih apa ya? Sama kayak mangkok tuh. Yang penting kata Pak Panglima kemarin, yang penting bukan tulang Ustaz. Masuk semua nih maggot. Expired nggak ada sih. Expired baru 2 bulan ya. aman. Ini maggot syariah ya. Nggak ada. Oh iya, kan udah ada doanya. Semoga apa yang dimakan jadi energi beramal soleh kan udah. Maggot. Ada. Jadi ada paskas otot, ada maggot bang. Kelakuan udah. Iya kan? Apa jadi dimasukkan habis kan? Habis. Pokoknya antar ya ke gudang. Abang kakak, ayah bunda, kalau di Bandung, kalau mau amal solehnya bagus, VIP, silakan antarkan ke SGM, ya kan? Surau Gudang Munzalan. Ada maggot-maggot syariah di situ. Ya kalau habis resepsi pernikahan ya kan, lauknya lebih, habis syukuran nggak ada yang mau makan, dapat disimpan di kulkas busuk ya kan, antarkan ke SGM surau. Selesai. Mereka ini yang penting jangan tulang jauhnya. Jangan diajarkan cara mereka makan. Maggot betul nggak? Jadi abang kakak ayah bunda pokoknya yang ada di Bandung dan sekitarnya ya, cari ya SGM Surau Gudang Munzalan ya, cari SGM Surau Gudang Munzalan, di situ ada maggot-maggot syariah. Maka saya pun kaget gitu. Kenapa saya bilang maggot syariah? Karena habis mereka makan betul-betul jadi energi beramal soleh. Asal ketemu saya, ayaman istri saya hamil. Ada kan? Kenal tak? 4 anaknya OTW. Saya bilang kawannya sibuk-sibuk kak, tapi berkembang biak juga rupanya. Tahu enggak? Enggak tahu tuh. Iya, CS online dihamilinya kan? Enggak tahu? Tahu. Apa? Jadi atas maggot, bawah maggot gak? Ucup keluar dulu Ucup. Ucup dengar pula. Beda kelas ini Cup. Ini tutorial only for the expert. Don't try it at home. Takutnya dia nanti nengok Ahmad kan gitu. Jangan Cup. Tadi malam ada obrolan bapak-bapak ya Mat ya. Rahmat, terus Ajay kan, Beber. Ngomong bapak-bapak, harusnya mereka udah suruh turun naik Grab dah. Omongan bapak-bapak, nggak paham dia gimana rasanya jadi bapak-bapak suruh ngisi token listrik ya. Itu nggak bisa tuh, mau tengah malam gimana pun tetap bapak-bapak yang harus ngisi token listrik tuh. Nggak paham dia caranya. Lagi jalan-jalan, setrika terbakar ya kan, mesin cuci. Kok beda pagi ini ayaman? Ya, backsoundnya bagus, backsound tuh. Ustaz backsoundnya bagus. Tipe enggak apa-apa ya. Boleh lah. Hari ini ayaman pokoknya happy aja lah ya kan. Karena habis ketemu maggot ini. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Backsoundnya bagus ayaman kata tadi tulis nih. Backsoundnya bagus. Ya ini backsound namanya ya. Allah. Dah, oke. Yang pertama benar. Apa tadi? Benar. Apa yang benar? Benar niatnya, benar cara. Gimana supaya nambah ongkir tadi? Zikir sama dengan tambah ongkir. Supaya cepat, karena tujuan kita beramal soleh itu diterima Allah. Apa? Diterima Allah. Satu, diterima. Yang kedua, diridhoi. Nah, apa tanda orang itu beramal soleh dengan ikhlas? Tadi apa? Bahagia. Dia melakukannya dengan bahagia. Orang bilang, nurunin beras sekian ton, nggak capek. Budak-budak ini happy aja, karena tahu nanti akan menempuh jalur sutra, ya kan?
Jadi ada maggot, ada ulat sutra. Kerjanya makan tetap. Punya aja. Ya Allah. Biasanya hari Senin kena marah ya man. Pagi ini kok bahagia sekali. Oh ketemu maggot-maggot ini. Insya Allah. Jadi niat benar. Apa yang pertama? Niat benar. Caranya juga benar. Nah, jadi supaya VIP, very important pisan. Apa tadi? Very important pisan. Tambah dengan zikir, tambah dengan istighfar, tambah dengan kalimat thayyibah, kalimat-kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Boleh tak sambil sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa sallam? Boleh. Ahsan. Gitu kan? Jadi amalan kita jadi istimewa. Yang kedua, teliti. Apa yang kedua? Teliti. Satu, ada foto. Kalau itu laporan ya. Yang kedua, ada video. Contoh nih, contoh teliti itu. Yang ketiga, ada berita acara tertulis. Jangan antum bermudah-mudah berakad secara lisan. Minjam duit, jangan lisan. Terima wakaf, jangan lisan. Ada foto, ada video, ada berita acara tertulis. Dengan ini saya, Bapak Fulan, mewakafkan ini. Termasuk antum di ikut kajian ini harus nyatat, harus nulis. Itu bagian dari teliti, dan bagian dari sungguh-sungguh. Kalau cuma sekedar dengar aja nanti lupa. Yang diingat cuma maggot ya tadi. Ya. Jadi teliti itu ada foto, ada video, ada berita acara tertulis. Bila perlu, rekaman suara. Itu contoh. Misalnya antum handphonenya memori udah penuh, rekaman suara aja. Assalamualaikum. Jadi ketika ada orang mengatasnamakan saya, mengatasnamakan pimpinan atau pengasuh, ada bukti. Jangan langsung percaya bulan-bulan kata Ustaz Lukman begini. Banyak orang sekarang suka pakai nama saya. Bahkan untuk tujuan-tujuan pribadi atau tujuan-tujuan yang tidak benar. Maka antum jangan langsung percaya. Antum udah kenal sama saya. Terus ada orang mengatasnamakan saya, antum harus tanya, mana buktinya? Itu namanya teliti. Ya. Misal tiba-tiba nih Bang, di Paskas Otot, ada yang nyuruh, tolong keluarkan beras 20 karung, disuruh Bang Ipan. Jangan langsung percaya, mana buktinya? Ada enggak berita acara tertulisnya? Ada enggak? Ada enggak voice note-nya, mana suara Bang Ipan? Atau tanya ke Bang Ipan. Bang Ipan, betul ke nih ada si Fulan nyuruh ngambil beras? Oh enggak ada, kata Bang Ipan. Saya dulu pernah kejadian, saya mau keluar rumah, tiba-tiba ada orang bawa proposal yang dilipat-lipat gitu. Bilang gini, Ustadz, saya ini perwakilan dari pondok pesantren ini. Pondok pesantrennya mau haul nanti malam, beras kami udah habis. Qadarullah, saya kenal sama pimpinan pondoknya. Saya telepon langsung depan orangnya. Assalamualaikum Ustadz, saya bilang, nanti malam ada acara haul ke di pondok antum? Hah? Nggak ada Ustadz, ini ada orang atas namakan pondok antum? Saya bilang, pondok Ustadz, bilangnya pondok beras udah habis, nanti malam mau haul, betul kan? Nggak ada Ustadz, nggak ada katanya. Langsung biru, langsung pucat mukanya. Langsung ketakutan, Bapak mau saya bawa polisi enggak? Saya bilang. Langsung balik. Nah, itu pentingnya teliti dalam beramal soleh. Paham kira-kira? Jangan polos-polos saja. Kalau ada orang mengatasnamakan seseorang, tanya. Abang kakak juga ya, hati-hati ya. Banyak orang sekarang mengatasnamakan munzalan. Saya ini orang munzalan, saya ini orang munzalan. Kita sekarang pakai kartu mana ya? Saya bawa nggak kartu saya ini? Nih. Nah, nih. Jadi abang kakak paskas yang beneran itu ada kartunya gini. Ini paskas yang asli. Bukan itu. 0101000001. Nah. Nih, kartunya gini. Ini kartu paskas. Di pasukan amal soleh itu yang di daerah-daerah juga nanti akan segera pelan-pelan. Nah, ada belum ada dapat semuanya? Oh, harus punya antum. Nih, coming soon insyaallah. Ini sedang kita siapkan. Nanti ada orang mengatasnamakan dirinya paskas, ya kan? Nah, harus tanya mana kartu membernya. Benar enggak paskas? Nanti ada yang konsep kayak gini, Bang. Ada yang kita bikin digital. Ya, pakai barcode, terdaftar dia, ada namanya. Iya. Jadi bisa. Tapi jidat yang nempel. Kalau yang ini yang punya saya bisa untuk iman nih, bisa untuk tol dan segala macam bisa. Untuk bayarkan sarapan gitu bisa. Bisa, ya kan? Insyaallah ya. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan munzalan, mengatasnamakan infak beras, misalnya gitu dan lain-lain, nanti kita, makanya ini nanti teman-teman bisa di scan teknologinya, nanti bisa dicek ini benar nggak punya orang gitu. Karena bisa juga disalahgunakan kan? Nanti bilang sama Om Pi, tambahkan nanti di sini ada foto ini. Bisa insyaallah ya. Oke. Jadi ini harus ikut paskas, harus ikut harus ikut kelasnya, ada S1, S2, S3 gitu ya. Nanti insya Allah akan diinikan. Ini baru sampel aja Bang Kakak. Nah, apa yang kedua tadi? Teliti. Jadi jangan mudah percaya. Apalagi bagian dari teliti, tabayyun. Apa? Tabayyun. Tabayyana ya tabayyan.
Bagaimana caranya kalau mau jadi paskas? Tanya sama akun Masjid Kapal Munzalan atau akun paskas, nanti lihat ini. Jadi nggak bisa sekedar beli kartu aja, ada aturannya. Ya, jadi ada paskas yang memang betul-betul ikut terlibat. Nah, apa yang pertama tadi? Benar. Teliti. Contoh teliti apa contohnya? Ada foto, ada video, ada berita acara, tertulis, ada apa? Ada rekaman suara, ya kan? Ada memo, internal memo misalnya gitu kan? Instruksi dari Bang Ipan, voice note, tolong keluarkan, apa namanya, disposisi atau memo lah, memo. Perempuan boleh nggak jadi paskas? Yang emak nenek-nenek aja jadi paskas kok. Ya kan, pasukan amal soleh, memang spesialis. Program kerjanya paskas apa, Ayaman? 3M, memuliakan, melayani, membahagiakan. Ya kan? Dah, teliti. Jadi kalau ada orang mengatasnamakan, saya disuruh sama Ayaman, saya ini orang Munzalan. Sekarang banyak orang ngaku-ngaku Munzalan, betul nggak? Ngaku-ngaku paskas. Terus habis itu bilang, oh paskas ini ikut politik, ini orang Munzalan ikut politik. Bahkan ada yang kemarin fitnah tuh, saya marah juga. Mengatasnamakan Munzalan, lalu mengancam pondok pesantren untuk kepentingan politik. Kalian harus pilih saya. Kalau tidak pilih saya, nanti saya nggak kasih beras lagi. Munzalan nggak kasih beras lagi. Kalau ada orang ngomong gitu, itu pasti bohong. Ya, pasti bohong. Karena Munzalan, abang kakak ya bunda, tidak terafiliasi dengan partai politik manapun, tidak terafiliasi dengan calon atau paslon manapun. Munzalan ini nama masjid, kita di atas dan untuk semua golongan. Jangan percaya dan jangan mau. Dan abang kakak harus, bila perlu rekam, kirim fotonya, kirim videonya. Kalau ada anggota Munzalan atau orang Munzalan atau orang paskas yang mengatasnamakan bantuan beras ini atas nama pribadi atau partai politiknya, saya orang pertama yang mecat dia dari paskas. Di Kapuas Hulu ada ya man. Alhamdulillah kita sudah ada di 146 kota se-Indonesia. Cari informasi. Abang kakak yang sudah nonton SMK tiap hari, gabunglah ikut mikul beras, rasakan sensasinya. Ketemu sama santri, ketemu sama anak yatim, ketemu sama penghafal Quran, ketemu sama kiai-kiai. Gimana rasanya ketemu sama kiai-kiai? Bahagia? Iya. Hah? Oh. Apalagi kalau jangan pulang dulu paskas. Oh itu. Ya. Tunggu paskas. Ada sedikit bingkisan. Wah, udah singkong, ubi, peyem, mau bawa semua tuh. Di mobil jadi maggot. Bener nggak? Iya. Saya bilang kita nih paskas otot. Mana yang besar kok nggak di sini? Ini otot yang mana yang dibesarkan nih? Betul nggak? Orang tuh ngangkat tuh sini yang besar, ya kan? Saya bilang paskas otot ini kok turun ke sini? Ini otot keluarga ya mana? Otot keluarga ya, pembenarannya gitu. Emang lucu-lucu budak-budak nih memang, insya Allah. Jadi apa? Harus benar, ya, teliti. Jangan mau diprovokasi, yarhamukallah. Bersen-bersen ini lapar dah kayaknya, Bang. Perlu teh hangat kayaknya tuh ya. Teh hangat katanya kan. Insya Allah. Berat memang kawan nih. Memang betul-betul nggak bisa dipancing. Harus cepat kayaknya nih Bang. Kalau sekali tuh saya anggap bersin lah, kan? Kalau udah sampai 3 kali tuh berarti udah, wah lama banget. Beneran lapar maksudnya. Ada. Astagfirullahaladzim. Ah, ini bahagia namanya, apa bahagia? Itu nggak senang aja. Orang caci maki, udah ya kan? Udah pernah caci maki belum antum? Belum. Oh, kalau Ayaman udah. Ngapain mikul-mikul beras tuh? Pikirkan juga keluargamu gitu. Suruh gitu. Pikirkan anak yatim, anak sendiri aja belum tentu dipikirkan. Allah, sedih rasanya. Mbok yang ngelamar jadi dosen, percuma kuliah sampai luar negeri, nggak kerja, ngurusin beras. Jadi ngurus beras tuh dianggap bukan kerja. Ngurusin anak yatim tuh dianggap nggak jelas. Udah saya kena gitu kan. Kalau kita ngerasakan kayak gitu ya biasa ya, bahagia. Karena mereka nggak ngerasakan yang kita rasakan, betul nggak? Antum kemarin bikin acara di pondok apa? Al-Farabi. Apa rasanya? Saya aja yang lewat Zoom senang. Nengok anak-anak apa kiainya tuh bisa pingsan kali kiainya tuh. Nggak nyangka dia, ada TV segede ini, backsoundnya gede kan? Kan layarnya besar sekali saya tengok. Masya Allah. Apa? Kayak di Indosiar. Masya Allah. Bahagia. Anak-anak santri ya kan nggak berhenti makan lagi. Bukan cuma santri yang bahagia. Mampu di dapur.
husnuzon, mereka quality control. Jangan sampai santri itu makan yang tidak enak gitu. Quality control, ya kan? Kita dapat tempat baru insya Allah ya. Tunggu nanti. Ya Cum, tunggu tanggal mainnya. Ada nanti. Ada tempat baru insya Allah. Coming soon, coming soon. Tenang saja, insya Allah kita ada tempat baru. Insya Allah tempatnya keren. Mana udah disurvei ya? Sama ini, insya Allah kita akan bikin kegiatan kebaikan di situ insya Allah. Tunggu tanggal mainnya ya. Ustadz buka kartu aja nih, bukan buka kartu, ngasih tahu ya apa sih kelakuan magot-magot. Iya. Jadi ketemu saudara nanti di sana. iya, nanti saya ketemukan sama saudara-saudara kita. Coba kan ada yang asli kan Job? Pusat pembudidayaan magot gitu. Bro gitu. Kita ketemu bro. Nah, yang ketiga, bagian dari kan udah bersih 3 kali tadi kan. Yang ketiga adalah tuntas. Apa? Jadi kalau disingkat BTT, benar, teliti, tuntas. Tuntas itu apa? Al-amalu bi khawatimiha. Selesai beres, datang bersih, pulang bersih, itu namanya tuntas. Kita ini udah praktek sebenarnya. Begitu Ustadz ngasih ayam, ngasih apa kan, selesai, tuntas kan? Selesai. Sayang tulang nih keras kan gitu. Kalau tulang tak keras, habis. Tuntas tak? Tuntas. Nggak bersisa piringnya. Untung keras piring tuh. Maka saya bilang budak-budak nih ya Allah, Panglima tuh cerita, ini magon Ustadz makan semua Ustadz katanya, kecuali tulang katanya. Mak saya bilang sama nggak budak-budak. Dikiranya paskas-paskas nih lah. Satu Indonesia dari Aceh sampai Papua sama semua kelakuannya. Sama semua. Dia udah makan kan di pondok kan. Perjalanan dari satu pondok ke pondok lain itu masih ngemil loh. Saya bilang budak-budak emang kelakuan. Betah nggak di pasar? Oh betah kiai gitu. Iyalah. Jadi magot tak betah. Itulah hiburannya. Masya Allah, tabarakallah. Nggak apa-apa lah ya. Ya kan? Mungkin di mata manusia ini nggak keren. Betul nggak? Di mata manusia ini apain sih? Lu ngapain bro itu? Coba antum jelaskan pekerjaan antum ini sama orang-orang di luar sana. Hah? Apa? Freelance ya. Atau kerja di Freeport gitu. Kadang free, kadang repot. Ya kalau lagi repot kan mikul beras apa kan repot tuh, enggak sempat ini ya kan. Masya Allah, tabarok. Jadi BTT, benar, teliti, tuntas. Happy, menjalankannya bahagia. Itu ikhlas karena Allah. Orang kalau bahagia itu insya Allah ikhlas. Yang lain tuh, waduh capek. Coba antum lihat satu kontainer isinya beras sekian ton. Antum liatin aja, gila dah. Saya hitung udah 7 kali dah nih. Coba teteskan minyak angin lah, teteskan minyak angin, musim-musim kan. Orang tua. Teteskan lah. Diteteskan di tangan. Hashim nasi kuning kan? Ayam bakar. BTT, apa BTT? Jadi kalau datang bersih, pulang bersih, itu penting sekali. SOP dah tuh. Dan saya tahu kan antum bersihnya kayak gimana kan? Ada yang dibungkus kiai kan? Istri saya suka. Masya Allah. Istri saya suka, kata dia kan kawan. Istri saya suka, saya juga bawa istri. Jadi, bawa gembolan sekarang. Diajak, alasannya diajak beramal soleh. Dalam apa laporan keuangan keluarga hemat. Nggak masak gitu kan. Nah, ini saya tahu nih ketawanya ini nawakan diri sendiri kan. Pengalaman memang. Makanya Masya Allah. Oke. Lumayan hemat budget kan. Maka Bang, coba cek. Kalau nggak ada distribusi sedih mereka tuh. Bingung ya galau. Kok badan sakit-sakit ya? Nggak ada distribusi kok, badan sakit-sakit. Maka kalau nambah pondok mereka bahagia nambah pondok ya kan. Bertambah pondoknya, bertambah bahagianya. Alhamdulillah. Ya kan? Gelik benar hati yang di belakang tuh. Mereka pelaku semua. Nanti mereka akan ketemu sama magot yang asli ya.
Jadi Masya Allah. Jadi tadi balik lagi ya, walladzina jahadu fina, orang yang bersungguh-sungguh tuh, lana dia naum subulana, Allah bukakan jalan-jalan kebaikan. Makanya pastikan yang kita lakukan itu benar, teliti dan tuntas. Nanti dapat hasilnya pasti. Kan itu janji Allah. Maka gini, banyak orang merasa sudah berproses, banyak orang merasa sudah melakukan kebaikan, tapi dia bilang gini, Ustaz kok belum ada hasilnya? Janji Allah yang salah atau cara kita menjalankan yang salah? Niat kita yang salah. Kita tidak teliti, tidak tuntas. Mikul beras baru sebulan 2 bulan. Saya bilang saya mikul beras baru 12 tahun. Berapa? 12 tahun. Baru 12 tahun. Belum lama. Antum berapa tahun? 8. 12 jam. Iya. Nebus dosanya belum selesai, Bos. Kita nih teman-teman, musikum wa nafsi bitaqullah. Apa yang bikin saya itu juga terus muhasabah diri, introspeksi untuk terus berbuat baik ya. Kita nih, amal soleh itu kan kadang bisa dihapus Allah, kadang bisa berkurang, kadang tidak ikhlas sepenuhnya karena Allah. Tapi dosa itu udah pasti nambah loh tiap hari. Dosa sudah pasti nambah, coba bilang. Amal soleh belum tentu diterima Allah. Ini bukan untuk bikin putus asa ya, tapi justru untuk motivasi semangat gitu. Tiap hari nambah dosa. Beda sama teman-teman tunanetra, mereka tidak lihat apa-apa. Kita nih ngeliat apa aja bisa jadi dosa loh. Mohon maaf ya, punten. Nengok orang misalnya cacat gitu, tidak sempurna. Hati kita langsung bilang, ih cacat. Nggak ngomong, tapi hati terdetik itu dosa. Ih kakak ini kok bajunya nggak nyambung ya. Bapak ini kok jalannya gitu-gitu banget sih. Ada ngebatin di hati tuh. Kita sambil mikul beras, atau mungkin sambil di jalan, sambil klakson-klakson, sambil marah-marah. Dosa nambah tiap hari, nambah. Itu pentingnya kita juga harus nambah omset amal soleh baru. Apa aja terserah. Maka saya bilang tadi, yang sudah istiqomah kita lakukan, pastikan benar, teliti dan tuntas. Tambah lagi dengan amal soleh baru. Maka saya bilang tadi, antum mikul beras sudah bagus. Antum ngantar pondok ke pondok bagus, barengi dengan istighfar, barengi dengan sholawat, kan keren, sambil di masjid, di pondok, sambil di jalan, sambil istighfar, sambil sholawatan, sambil pegang, ya kan ada kalau yang udah punya pin hijau ini kan sambil dipegang pin hijau, yang langsung bilang, ya Rasulullah saya ini ngurus anak yatim, mudah-mudahan saya bisa satu surga sama engkau ya Rasulullah, kan gitu. Beda rasanya, beda maknanya. Semangatnya tuh untuk melakukan kebaikan tuh beda. Jadi buka saldo baru, buka rekening baru. Rekening apa ya man? Rekening kebaikan. Ada masak-masak, ada makan-makan, ada bersih-bersih WC, ada jadi wasilah. Apa aja, pokoknya setiap orang harus berpikir, aku mau nambah amal soleh apa lagi? Nambah amal soleh, saya mau berbuat apa? Jangan cepat puas gitu. Makanya kan kalau orang sudah ikhlas karena Allah, dia tuh nyari amal soleh, bukan nunggu. Yang pertama tadi apa? Bahagia. Yang kedua, dia mencari. Apa tanda orang itu ikhlas? Tuh, tanda ikhlas. Satu, bahagia ketika melakukan. Yang kedua, dia mencari, bukan diam. Surat 5 ayat 35. Coba buka. Ini penutup ya. Jadi 2 poin. Abang kakak pengen tahu apakah sudah ikhlas berbuat karena Allah atau tidak? Cek. 1, bahagia. 2, mencari. Jadi menawarkan diri. Buka, baca 535. Apa bunyinya? Wahai orang-orang yang beriman, Hai orang beriman, bukan hai manusia. Terus bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. nah, jadi kalau mau beriman, ya kan, disuruh ngapain? Mencari. Jangan diam. Teh, saya bisa ngapain teh? 535. Pas nih 635. Hai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilih. Jahadu. Sungguh-sungguh. BTT, benar teliti tuntas. Tulis nanti Bang di gudang Bang. Benar teliti tuntas. 2 ayat ini tulis, bikinkan desain. Coba. Jadi desain seluruh Indonesia amal jariah ente tuh. 2 ayat. 2969 dengan 535. Jadi kalau orang tuh melakukannya dengan benar niatnya, benar caranya, teliti, dia tuntas, pasti bahagia. Tanda orang tuh bersungguh-sungguh, totalitas all out diterima Allah, itu bahagia. Bercanda-canda, gurau-gurau, itu tanda-tanda penghuni surga. Kalau beramal soleh murung, capek, bermutu, bermuka tua gitu maksudnya. Kalau itu tua betulan dia, ori dia. Tuh, kasih yang lain enggak mempan kan, kasih minyak angin, sembuh dia kan. Tua, udah tua. Yang kedua, mencari. Jangan diam. Istri tanya, Kang, kok hari Ahad ini kita nggak ada agenda-agenda dakwah atau agenda apa? Apa tuh Kang? Ayo, ngapain kita? Ngasih makan, beli pisang-pisang, rebus, bagiin ke masjid, buka lemari, lihat apa, sedekahin baju, apa aja pokoknya, cari. Wabtaghu ilaihil wasilah. Kita nggak pernah tahu amalan mana yang diterima Allah, nggak pernah tahu demi Allah. Karena Allah nggak pernah kasih bocoran. Ya kan? Bilang sama istri, mah, masak apa kayak yang bisa dimasak di rumah? Mau disedekahin ke satpam depan,
dia kan security. Cari amal soleh abang, cari. Proaktif lah, jangan diam, jangan nunggu. Kok nggak ikut Kang? Saya emang nggak diundang. La ilaha illallah. Diajak? Nggak diajak? Usul. Kok ke mobil? Bawa istri Ustaz. Balik lagi asal tadi. Bawa pengecas, bawa charger kawan. Ya, jadi cob gitu cob. Kalau punya. Makanya kalau enak tuh nikah dengan Paskas emang. Langsung distribusi barang. Iya. Atau saya curiga budak-budak ini udah mulai ninting santri-santri pondok mitra ya. Santri pondok mitra dieksekusinya kan. Dia ngantar beras sama ngantar hati kan. Batas kok ngangkat karung beras tuh kok lama, mutar-mutar. Kok udah sampai Kang? Sebentar kata dia. Ulat bulu. Kita tidak pernah tahu amalan mana yang diterima Allah. Apa? Jadi bahagia dan mencari. Sip? Bisa dipahami kira-kira? Nah, itu dulu pagi hari ini. Surat 29, 69 dan surat 5 ayat 35. Intinya itu. Ada dua kata-kata jahadu kan, bersungguh-sungguh. Jadi bersungguh-sungguhlah dalam PTT, bersungguh-sungguhlah dalam mencari. Cari. Justru antum tuh harusnya nagih. Ustaz, kira-kira saya dapat tugas apa lagi? Ini udah selesai. Apa lagi? Gitu. Itu tanda orang ikhlas tuh gitu. Bukan cari muka, bukan. Emang dia lagi cari surga sama cari para namanya. Saya nyebutnya para, pejuang ridho Allah. Apa? Pejuang ridho Allah. RA, ridho Allah. Jadi para ini nggak mudah, tidak terlihat, bahkan mungkin lebih cenderung diremehkan atau dilecehkan. Apa kerja kita nih? Cari kerja yang jelas dong, ya kan? Tapi ya kalau orang yang sudah ngerti dan sudah ada di dalam ini, mau nggak berhenti? Hah? Mau nggak disuruh berhenti gitu? Gimana bahagianya gitu ya? Merasakan kebahagiaan yang itu tuh nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata, nggak bisa diungkapkan dengan, dan nggak bisa dinilai dengan uang berapapun. Ternyata saya pun sekarang semakin sadar ya, bahagia itu bukan menerima. Bahagia itu justru saat, betul nggak? Ngerasa nggak? Kan kita bilang anak-anak yatim yang ketawa-ketawa, kok kita yang nangis ya? Kemarin tuh kan kita ke lokasi itu, yang mari ikut sama saya survei di lokasi baru. Insya Allah nanti kita ke sana. Itu udah kebayang nggak, Bang? Anak-anak santri nanti mau kita apakan, ajak bikin event apa, waduh, itu udah kebayanglah tuh bahagianya mereka kayak apa. Dan kita yang mengadakan, kita yang menjadi panitia, pasti lebih. Maka saya bilang Bang, eksekusi Bang, yang terdekat pasca apa Jumat Bahagia, terdekat bikin event Paskas Bahagia, Jumat Bahagia dulu. Jadi bahagia itu ternyata memberi, bukan menerima. Memang terlihatnya antum, ya kan? Yang ngasih itu waktu antum ngasih ke orang yang nerima tuh kayaknya happy gitu. Jadi kalau mau jujur, yang memberi jauh lebih bahagia. Maka saya bilang sama kawan-kawan kemarin kan, yang menerima bahagia, yang memberi lebih bahagia. Kenapa di pondok kita nih banyak kata-kata bahagia. Itu adalah password, kata kunci. Orang kalau ikhlas berbuat karena Allah, pasti tidurnya nyenyak, makannya enak. Simple aja dia. Nggak ada. Dia nggak perlu yang protokoler, yang ribet-ribet. Nggak ada, riwa-riwa tuh nggak ada. Tidur di atas kasur, oke. Ya kan? Tidur di tumpuan beras pun mantap. Ya kan? Tidur di karpet biasa. Berdiri ya tidur dia. Ada kan? Tahu saya. Berdiri tidur. Kang, ayo Kang. Asli. Orang kaya tuh beli kasur 250 juta. Nggak bisa tidur. Beneran ini, beneran. Punya makan, ada kepiting, ada ayam, ada apa kan? Kolesterol. Tak bisa makan. Itu depan mata saya loh. Saya nengok orang-orang begitu, bukan katanya. Pergi ke tempat kerja, dia punya Mercy, punya mobil Alphard yang pakai si Asep. Dia pakai sepeda sesuai anjuran dokter. Benar, sepatu mahal nggak bisa dipakai. Kasihan. Kasihan. Makanya abang kakak ya bunda, saya sampaikan lagi ya berkali-kali gitu. Satu, bahagia. Yang kedua, mencari. Jangan diam. Cari amal soleh. Surat 5 ayat 35. Nah, bagaimana cara mencari?
dalam kurung nih ya, bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak ngerti, tanya. Teh, ada acara apa terdekat? Ada event apa terdekat? Itu tanya, jangan diam di grup. Tanya, bang, kita ada acara apa bang? Bang, udah lama nih nggak kita bikin event ini. Ayo bikin yuk. Berapa orang mau? Harus ada yang apa bahasanya tuh? Kalau istilah Gontor itu mu'allikul jaros. Mu'allikul jaros tuh yang apa bahasanya? Mencetuskan. Gitu. Bikin ini yuk gitu. Ayo bikin ini yuk. Maka tadi malam saya suruh kita kan, habis makan tuh saya bilang coba sambil jalan sambil mikir apa kira-kira mau dibuat. Bikin apa kita bikin apa? Teruslah berpikir. Jadi mencari kebaikan itu berinisiatif, gitu. Untuk menjadi penggerak. Nanti insya Allah Allah bukakan jalannya. Pasti datang kemudahan. Kita udah sering kan ngalami mau bikin event gak punya duit. Udah sering kan? Oh. Tapi begitu acara jadi gak? Lebih. Bungkus malah kan? Itu pola sudah dari Allah. Bikin event, gak ada duitnya, gak cukup duitnya. Tapi begitu hari H, lebih gak bang? Sudah sering belum? Ya kan? Apa modalnya? Niat. Kalau kata orang Pontianak, mau ada yang mulakan, harus ada yang mulakan. Saya waktu bikin juga infak beras dengan izin Allah, gak terpikir juga bisa jadi kayak gini. Gak ada. Ketemu sama antum-antum ini, Masya Allah, gak bisa dinilai dengan uang berapapun. Maka saya bilang, saya berkhianat tanda kutip kalau saya berhenti dari gerakan ini. Karena Allah besarkan saya, Allah kasih saya rezeki lewat wasilah gerakan ini. Kita bahagia dapat saudara. Antum merasa gak punya saudara sekarang? Ada yang ingatkan sholat duha, ada yang ingatkan tahajud, ada yang ingatkan kita untuk STW, sholat tepat waktu, ada yang ngajak kita berbuat baik. Allah memaksakan. Terasa gak dapat saudara baru sekarang? Ya kan? Bukan lagi tanyanya kamu punya apa, ayo kita bisa bikin apa, sama-sama bergerak. Itu mahal. Makanya kata Imam Syafi'i kan, kalau kamu dapat teman yang bisa mengingatkanmu tentang akhirat, tentang surga, genggamlah tangannya, pegang kuat-kuat. Karena yang begitu itu tidak banyak jumlahnya, sedikit. Kalau ada orang yang mengingatkan abang kakak tentang surga, tentang persiapan kematian, tentang nambah amal soleh, peganglah kuat-kuat. Itulah saudara yang sesungguhnya. Karena banyak orang abang kakak, punten ya, hanya mau memanfaatkan duit kita aja, hanya mau memanfaatkan jabatan kita aja. Dia hanya dekat sama kita saat ada kepentingan. Tapi kalau ada orang yang ngajak abang kakak untuk beramal soleh, berkhidmat sama ulama, memuliakan anak yatim, beramal soleh, bikin kebaikan-kebaikan, pegang kuat. Itulah saudara yang sesungguhnya. Itu saudara yang sesungguhnya. Kalau saudara traveling, pergi ke pantai ini, pergi ke pantai itu, antum pun mau pergi ke pantai. Betul nggak? Sekedar jalan-jalan, shopping, riding, touring, nggak usah jadi orang Islam. Tapi boleh nggak Yaman kita berkumpul dengan? Boleh aja. Tapi kalau mau cari saudara, cari orang yang ngajak kita dekat sama Allah. Cari saudara yang mengingatkan kita tentang Rasulullah. Cari saudara yang mengingatkan kita tentang pentingnya menambah bekal untuk menghadap Allah. Kalau ketemu orang-orang begitu, pegang kuat-kuat. Pegang kuat-kuat. Itu saudara yang asli. Pegang. Intinya bagaimana dia bisa membuat kita jadi lebih dekat sama Allah. Pegang kuat-kuat orang gitu. Kalau dia tidak ada, tuh yang cari. Jangan tuh nunggu diundang, nunggu di WA. Antum siapa? Ya kan? Antum yang WA duluan. Assalamualaikum bang, assalamualaikum ustad, assalamualaikum bang, kita bikin event apa bang? Gitu. Bang, udah lama nih kita sebulan lebih gak ada Jumat ganteng. Bang, udah ada Jumat bahagia nih, bikin apa yuk? Bang, bikin masak-masak. Ya kan, antum di SGM itu bikin bagi-bagi makan tuh bang. Habis sholat Jumat bagikan makan. Masak-masak emak-emaknya biar ada amal soleh. Kan tinggal ngumpulkan sayur, patungan aja. Ya kan? Bagikan makan, Jumat berkah. Setiap hari tuh dikasih ide nanti sama Allah, insya Allah. Dan saya yakin dan sangat percaya ya, orang baik itu masih banyak. Apa? SSK. Apa? SSK. Siar, silaturahim, kolaborasi. Masih banyak orang baik, Ayman, masih banyak. Temukan orang baik itu, kumpulkan mereka dan berjalanlah bersama. Nah, makhluk-makhluk yang seperti ini nih sudah hampir punah. Maka harus dilestarikan dan dikembangbiakkan, insya Allah. Jangankan baring, berdiri ya bisa tidur kan? Siti memang. Ada lagi, duduk di mobil sambil ngunyah. Saya bilang macam sapi gitu. Giling terus gitu ya. Nah, oke. Begitu kira-kira teman-teman semuanya, SMK kita hari ini SMK bahagia namanya ya. Jadi karena Ayaman ketemu sama magot-magot yang baik-baik ini, nanti mereka akan ketemu dengan magot yang asli ya. Ini KW aja, KW udah asli ya. Ini orang-orang Siti Mewah yang mudah-mudahan istiqomah abang kakak. Abang kakak kalau ketemu Paskas jangan dipuji. Kalau ketemu sama teman-teman yang mikro beras, orang-orang munzalan, jangan dipuji, doakan. Kami perlu doa dari ayah bunda abang kakak semua. Jadi jangan dipuji abang kakak.
Kadang-kadang pujian itu bikin amal soleh kita jadi batal. Pujian itu yang membuat amal soleh kita jadi hangus. Kecuali Bang Irfan ya, antum harus puji beliau. Setelah Bandung ini semenjak dipegang beliau ini, Masya Allah memang ya. Betul nggak? Ya kan? Bang Irfan Bandung. GIB kan, Gerakan Irfan Bandung. Udah lama dah saya nggak nyebut itu. Jadi keingetan lagi. Udah mau selesai dah materinya ini. Oh, kita lanjutkan lagi ya. Awas kita ya. Suka udah gitu. Kok kami terus yang kena dibilang manggut kan? GIB, Gerakan Irfan Bandung ya. Udah lama dah, habis tahun dah ada ngomong itu tuh. Masya Allah, ini muncul lagi hari ini ya. Jadi abang kakak kalau ketemu Paskas ya, dari Aceh sampai Papua, jangan dipuji ya, tolong doakan kami. Doakan semoga istiqomah ya, doakan semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Doakan semoga kita ini bisa wafat meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin, Allahumma amin. Doa yang sama juga untuk abang kakak semuanya yang mendoakan. Tolong doakan saya ya, doakan Ayaman ya. Doakan istri saya Bunda Uung, doakan anak-anak saya 4 Evira, Farah, Fayat, Fatih. Doakan juga mama saya Wawa ya, ibu saya yang ada di Lampung. Doakan kami sekeluarga dan juga keluarga besar Masjid Kapal Munzalan dari Aceh sampai Papua. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah ya, dijaga Allah, dilindungi Allah, kemudian dalam kasih sayang Allah dan juga wafat dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu fikum, berkah selalu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bis kita doa dengan doa yang diajarkan baginda Rasulullah. Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Salat dulu 2 rakaat ya.